Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Febriani Hakim dengan NIM 0162211016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modal berwirausaha dan juga analisisnya sebagai salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan. Untuk topik yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu mengenai yang pertama adalah modal usaha, lalu kita juga akan belajar mengenai alternatif perolehan modal usaha, lalu kita juga akan belajar tentang perencanaan dan juga analisis biaya, apa saja perencanaan biaya konsumsi, bagaimana cara merencanakan biaya rata-rata, perencanaan jumlah produksi, perencanaan jumlah investasi, dan juga di akhir nanti kita akan belajar mengenai studi kasus. Baik, untuk yang pertama yaitu modal usaha. Apa sih itu modal usaha? Modal usaha itu adalah sesuatu yang diperlukan pada orang yang ingin membangun usaha untuk membiayai operasi perusahaan atau bisnisnya, mulai dari dia berdiri nanti sampai juga dengan dia beroperasi. Dan dalam mendirikan suatu usaha, modal itu dibagi menjadi dua, ada modal berupa dana atau uang dan juga modal tenaga atau keahlian. Untuk fungsi dari modal usaha sendiri yaitu yang pastinya untuk memulai dan juga menjalankan usaha dan bisnis yang akan dirintis, lalu juga berfungsi sebagai pengembangan usaha dan menghasilkan sebuah keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Lalu yang kedua yaitu alternatif perolehan modal usaha. Untuk sumber modal usaha sendiri itu berasal dari modal sendiri dan juga modal pinjaman asing. Modal sendiri itu meliputi setoran modal, yaitu adalah uang yang dibayarkan pemegang saham kepada perusahaan sebagai ganti saham. Lalu ada cadangan laba, yaitu adalah pos dalam bagian ekuitas neraca perusahaan yang menunjukkan uang tunai yang tersedia yang bisa digunakan untuk biaya masa depan atau untuk mengimbangi kerugian modal. Cadangan ini biasanya berasal dari akumulasi surplus modal perusahaan dan dibuat dari laba perusahaan. Lalu ada laba yang belum dibagi atau biasa disebut juga dengan laba ditahan, yaitu merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan ini merupakan salah satu bagian dari modal perusahaan dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti membayarkan hutang, kegiatan operasional, dan juga pengembangan bisnis. Lalu ada hibah. Modal hibah ini adalah bantuan finansial yang diberikan untuk mendukung kegiatan atau bisnis yang baru dimulai atau baru mau dikembangkan, seperti itu. Dana hibah ini tuh bisa berupa uang, bisa berupa juga barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swadayana masyarakat, lembaga swasta ataupun perorangan. Lalu ada modal investasi, yaitu adalah dana awal yang dibutuhkan untuk memulai investasi. Bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti gaji bulanan, bonus, sisa pengeluaran, pinjaman bank, atau kesepakatan modal ventura. Lalu ada modal sumbangan, yaitu adalah kontribusi aset yang didapatkan perusahaan dari pihak ketiga dalam bentuk sumbangan yang bisa berupa barang atau kekayaan lainnya. Lalu juga ada hasil penjualan aset. Lalu untuk modal asing itu bisa berasal dari pinjaman dari dunia perbankan, lalu bisa berasal dari pinjaman lembaga keuangan non perbankan seperti pegadaian, koperasi, lalu unit simpan pinjam, peer to peer atau lending seperti itu, dan juga pinjaman dari perusahaan non perbankan seperti perusahaan asuransi, leasing, pasar modal, lalu ada perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun, dan juga perusahaan vintage. Lalu yang ketiga yaitu adalah perencanaan dan analisis biaya. Kenapa sih perencanaan dan analisis biaya itu penting untuk dilakukan? Karena hal ini tuh bisa membantu dalam mengambil keputusan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis dan juga sebagai pengendali anggaran dan juga efisiensi sumber daya. Perencanaan biaya itu meliputi apa saja? Meliputi biaya bahan, upah, dan biaya lain yang terkait. Dasar pelaksanaan perencanaan biaya ini adalah untuk membantu dalam meramalkan sebuah usaha atau bisnis yang memungkinkan akan terjadi selama proses usaha.
Lalu apa sih itu analisis biaya? Analisis biaya itu adalah proses penghitungan di mana jumlah potensi pendapatan dan juga pengurangan total biaya yang terkait dengan penyelesaiannya. Ini memperkirakan laba yang diperoleh, lalu juga membandingkan biaya proyek dan dengan estimasi manfaat finansialnya. Lalu yang keempat yaitu perencanaan biaya konsumsi. Perencanaan biaya konsumsi itu bukan hanya sekedar menghitung pengeluaran saja ya teman-teman, tetapi juga sebagai salah satu alat strategis yang penting di dalam mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Lalu apa sih tujuan untuk perencanaan biaya konsumsi ini kok perlu dilakukan? Yaitu yang pasti untuk mengontrol pengeluaran dari bisnis dan juga perusahaan, lalu meningkatkan kesadaran keuangan, memudahkan pengambilan keputusan dan juga memfasilitasi perencanaan jangka panjang. Lalu untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya, lalu juga ada penghindaran utang. Jadi hal ini tuh perlu dilakukan untuk menghindarkan sebuah perusahaan atau bisnis yang memiliki utang-utang yang nantinya akan membengkak dan merugikan bisnis tersebut. Lalu ada peningkatan kualitas hidup, lalu kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan juga bermanfaat juga sebagai peningkatan profitabilitas untuk bisnisnya sendiri dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang kelima yaitu perencanaan biaya rata-rata. Perencanaan biaya rata-rata itu apa? Perencanaan biaya rata-rata itu adalah sebuah proses menghitung dan juga merencanakan biaya operasional usaha dengan menggunakan nilai rata-rata dari berbagai pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Untuk penghitungan biaya rata-rata sendiri yaitu dengan menjumlahkan total biaya produksi dibagikan dengan jumlah unit produk. Lalu bagaimanakah cara menghitung biaya rata-rata ini ya teman-teman? Cara menghitungnya tuh gampang banget. Yang pertama yaitu menentukan biaya produksi tetapnya. Apa sih itu biaya produksi tetap itu meliputi apa? Meliputi premi asuransi, biaya setup, depresiasi, biaya penjualan dan juga biaya sewa. Lalu yang kedua yaitu mencari biaya variabel produksi, meliputi bahan bakunya, upah tenaga kerjanya, kemasan produk yang dihasilkan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan produksi yang dihasilkan. Lalu menjumlahkan total biaya tetap tersebut dan biaya variabel dengan cara biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel. Lalu selanjutnya memeriksa kuantitas unit yang diproduksi dan bisa dihitung biaya rata-ratanya. Apa sih tujuan dari menghitung biaya rata-rata itu? Tujuannya yaitu untuk memberikan estimasi biaya yang realistis dalam mengelola proyek atau operasi perusahaan demi untuk menghindari perusahaan atau bisnis tersebut dari pembengkakan biaya dan memastikan juga anggaran ini sesuai dengan yang telah ditargetkan. Manfaatnya sendiri yang pertama yaitu pasti untuk mengkontrol anggaran dari perusahaan atau bisnis supaya tidak berlebihan dalam mengeluarkan sebuah anggaran, lalu juga mengefisiensi pengeluaran sebagai perbandingan kinerja perusahaan dan juga untuk mendapatkan keputusan yang tepat serta penghindaran biaya yang tidak terduga. Lalu yang keenam yaitu adalah perencanaan jumlah produksi. Perencanaan jumlah produksi itu merupakan sebuah aktivitas merancang strategi produksi barang ataupun jasa termasuk dengan menentukan jumlah produksi. Ini mencakup seperti bentuk barangnya, inovasi desain yang akan dikeluarkan, pengembangan produk-produknya, pengorganisasian dan juga tentunya penentuan aliran produksinya. Apa sih manfaat dari perencanaan jumlah produksi ini? Manfaatnya itu diantara lain adalah untuk meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan membantu perusahaan untuk bisa menyesuaikan output dengan permintaan, juga membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi, lalu juga membantu perusahaan untuk bisa menentukan bagaimana cara mengatasi masalah produksi. Untuk langkah-langkah perencanaan jumlah produksi itu bisa melalui yang pertama routing. Routing itu penentuan jalur produksi yang akan dilalui. Lalu bisa juga dengan scheduling yaitu mengatur jadwal produksi.
Lalu ada dispatching, yaitu pembagian tugas produksi, dan juga follow up, yaitu pemantauan dan evaluasi produksi. Lalu yang ketujuh yaitu adalah perencanaan jumlah investasi. Perencanaan jumlah investasi itu apa? Perencanaan jumlah investasi itu adalah proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana yang berguna untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh bisnis atau perusahaan itu dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan tujuan keuangannya. Untuk langkah-langkah dari perencanaannya yaitu yang pertama menetapkan dulu nih tujuan investasinya itu buat apa. Terus menghitung kapasitas investasinya. Terus menentukan juga profil resikonya itu seperti apa. Ketika kita mau mengajukan investasi dengan biaya sekian, apakah resiko yang akan kita dapat nanti. Lalu diversifikasi portofolio. Kita juga harus memilih instrumen investasi yang tepat. Kita juga harus menghitung nih return of investment atau ROI-nya itu bagaimana, dan juga review dan penyesuaian diri dari perencanaan investasi ini. Lalu di sini kita akan membahas mengenai studi kasus, yaitu adalah usaha kecil kafe. Untuk latar belakang dari studi kasus ini adalah Nana itu seorang pengusaha muda yang ingin membuka kafe kecil di daerah perkotaan yang ramai. Setelah melakukan riset pasar, Nana akhirnya memutuskan bahwa kafenya ini akan berfokus pada kopi spesial dengan konsep desain interior minimalis yang instagramable untuk menarik kalangan muda. Nah, Nana ini memperkirakan modal awal yang dia perlukan untuk usahanya ini adalah sebesar 150 juta rupiah. Terus bagaimana rincian modal yang akan Nana rencanakan? Yang pertama ada sewa lokasi selama 1 tahun. Dia merencanakan bahwa sewa lokasi ini akan menghabiskan uang sebesar 60 juta rupiah. Lalu ada renovasi dan juga dekorasi interior yang akan menghabiskan sekitar 30 juta rupiah. Lalu ada pemenuhan peralatan seperti mesin kopi, gelas, meja, kursi, dan juga lain sebagainya sebesar 40 juta rupiah. Lalu ada bahan baku untuk kebutuhan produksinya seperti kopi, susu, gula, dan sebagainya untuk 3 bulan pertama yaitu sebesar 10 juta rupiah. Lalu dia juga akan merincikan promosi atau iklan online dan brosur untuk usahanya sebesar 5 juta rupiah, dan kebutuhan lain-lain seperti perizinan dan biaya-biaya tidak terduga sebesar 5 juta rupiah, yang dimana total keseluruhan untuk modal yang dia rencanakan adalah 150 juta rupiah. Lalu untuk sumber modal yang dia miliki untuk pembangunan usaha kafe kecil miliknya ini adalah tabungan pribadi sebesar 50 juta rupiah, dan juga dia melakukan pinjaman bank sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan biaya bunganya 10% per tahun dan tenornya 3 tahun. Nah, dari perkiraan Nana sebagai pengusaha kafe kecil ini, dia memperkirakan akan mendapatkan penghasilan sekitar 60 juta rupiah per bulan dengan margin keuntungan bersih sekitar 30%. Jadi keuntungan bersih yang diharapkan oleh Nana ini adalah 60 juta rupiah dikalikan dengan 30%, yaitu 18 juta rupiah per bulannya. Untuk analisis yang pertama yaitu break even point atau BEP, yaitu di mana kita perlu menghitung BEP untuk mengetahui total biaya tetap dan juga variabel. Dalam studi kasus ini, pengusaha kafe kecil memiliki biaya tetap seperti sewa tempat, bunga pinjaman, dan biaya operasional lainnya. Nah, bisa kita hitung untuk biaya tetap per bulannya, sewanya itu kan 5 juta rupiah. Untuk bunga pinjamannya 100 juta dikalikan dengan 10% dibagi dengan 12 bulan, yaitu sama dengan 833.333 rupiah. Itu masih termasuk dengan gaji karyawan, listrik, air, dan juga biaya lainnya sebesar 10 juta rupiah. Untuk total biaya tetap bulanannya yaitu 15.833.333 rupiah. Untuk BEP-nya sendiri, cara penghitungan BEP-nya yaitu adalah dengan total biaya tetapnya dibagi dengan margin keuntungan BEP yaitu 15.833.333 rupiah dibagikan dengan 30%-nya sama dengan 52.777.777 rupiah per bulannya. Dimana artinya untuk mencapai titik yang impas bagi usaha kafe kecil milik Nana ini, Nana harus bisa menghasilkan setidaknya 52.777.777 rupiah per bulannya.
Lalu untuk analisis yang kedua yaitu kemampuan membayar hutang. Kan Nana tadi meminjam uang kepada sebuah bank sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 10% per tahunnya. Nah, itu harus bisa dilunasi oleh Nana dalam waktu 3 tahun. Jadi Nana harus bisa membayarkan sekitar 3.225.000 per bulannya. Itu untuk pokok dan bunga pinjamannya. Jika keuntungan bersih per bulan dari usaha kecil kafe kecil milik Nana ini ada 18 juta, maka setelah dibayarkan cicilan, Nana masih memiliki 14.775.000 untuk keperluan lainnya dan sebagai keuntungan pribadinya. Lalu untuk analisis yang ketiga yaitu adalah risiko usaha. Yang pertama yaitu kenaikan biaya operasional. Jika nantinya akan terjadi kenaikan biaya operasional seperti sewa atau harga bahan baku, maka margin keuntungan dari usaha kecil milik Nana ini bisa terpengaruh. Juga ada penurunan penjualan. Nana harus bisa konsisten untuk menarik pelanggannya. Jika ada penurunan penjualan atau kompetitor baru muncul, maka target pendapatan bisa sulit dicapai, yang dimana nanti akan berdampak kepada penghasilan dan juga cara dia untuk bisa membayarkan utang-utangnya kepada bank. Lalu ada kemampuan melunasi pinjaman. Jika pendapatan kurang dari perkiraan yang telah dia rencanakan di awal, ada resiko bahwa Nana ini akan kesulitan melunasi pinjamannya yang bisa berujung pada masalah keuangan, bahkan bisa merambat kepada usaha yang telah dia rintis. Lalu untuk analisis yang keempat yaitu strategi pertumbuhan, di mana Nana dapat menggunakan sisa keuntungannya untuk meningkatkan promosinya, menambah menu di kafenya, atau bahkan membuka cabang baru. Namun penting juga untuk tetap mengutamakan stabilitas usaha sebelum melakukan ekspansi. Untuk kesimpulan dari usaha kafe kecil milik Nana ini, dengan modal sebesar 150 juta rupiah itu sudah cukup untuk memulai kafe kecil dengan konsep yang direncanakan Nana. Dengan perencanaan dan juga strategi pemasaran yang baik, kafe ini bisa memiliki potensi untuk mencapai BEP dalam waktu yang singkat. Namun tetap juga harus berhati-hati terhadap risiko operasional dan juga berfokus pada pertumbuhan secara bertahap sembari menjaga stabilitas keuangan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang usaha miliknya. Untuk rekomendasinya sendiri bagi usaha kafe kecil milik Nana ini, yaitu direkomendasikan untuk mengelola keuangannya secara ketat, di mana Nana itu harus bisa memantau arus kas dan biaya secara ketat untuk memastikan kelangsungan usaha dan juga kemampuan membayar cicilannya. Lalu juga direkomendasikan untuk diversifikasi pendapatan, di mana mungkin dengan menambah layanan pengantaran atau menyediakan paket menu spesial bisa meningkatkan pendapatan dari usaha kafe kecil milik Nana tersebut. Baik, sekian dari materi yang saya berikan mengenai modal berwirausaha dan juga analisisnya serta studi kasus yang telah kita pelajari. Saya harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.